Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Nasrullah SH SAG MCL. Pertama-tama, kami akan menjelaskan materi terkait kebakaran hutan di Kalimantan dalam perspektif hukum administrasi negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Farhan Rizky Ramadan atau saya sendiri dengan NIM 2019 0610 140. Ada Aditya Nugraha dengan NIM 2019 0610 037. Ada Nugraha dengan NIM 2019 0610 016. Dan yang terakhir ada Sultan Rafi dengan NIM 2018 0610 290. Terkait kebakaran hutan, tentunya tidak lepas dari yang namanya lingkungan hidup. Apakah itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah suatu tempat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, untuk melakukan segala macam aktivitas kehidupan. Baik itu makhluk hidup manusia, tumbuhan, dan hewan hidup berdampingan satu sama lain. Dari lingkungan hidup tersebut tentunya memiliki problematika ataupun masalah. Salah satunya adalah masalah tentang kebakaran hutan. Apakah itu kebakaran hutan? Kebakaran hutan tentunya sudah kita ketahui bersama, yaitu terbakarnya hutan yang ada maupun sebagian maupun semua dari seluruh wilayah yang ada di lingkungan hutan. Tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, ada pembakaran hutan yang dilakukan sengaja, baik itu dari pihak individu, masyarakat individu, maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki izin konsesi. Apakah itu izin konsesi? Izin konsesi adalah perizinan yang mereka miliki, yang didapatkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembakaran, namun disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artian mereka tidak sesuai dengan apa yang ada dalam izin konsesi tersebut. Pembakaran dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam izin konsesi. Selanjutnya ada kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam. Faktor alam yaitu faktor alamiah. Misalnya, kemungkinan besar terjadi kebakaran karena adanya perubahan iklim, cuaca terjadi karena adanya petir yang menyambar pepohonan, erupsi gunung berapi, dan lain-lain. Selanjutnya, kebakaran hutan yang terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh manusia ataupun perusahaan yang ingin melakukan pembukaan lahan. Biasanya terjadi karena perusahaan tersebut melakukan pembukaan lahan untuk usaha pertanian, perkebunan, yang mereka tujuannya untuk menghemat waktu dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun tentu saja hal tersebut melanggar aturan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada illegal logging. Apakah itu illegal logging? Illegal logging yaitu pembakaran hutan secara liar yang mengakibatkan lahan-lahan menjadi kritis. Kritis kenapa? Karena sisa-sisa dari pembakaran yang dilakukan oleh manusia ataupun perusahaan yang dalam ini perusahaan ataupun perorangan melakukan pembakaran, sisa-sisa dari sampah pembakaran misalnya daun-daun kering maupun sampah-sampah kering yang menumpuk tentunya akan mengakibatkan kebakaran baru pada nantinya. Selanjutnya ada kekecewaan dari masyarakat. Hal ini yang mungkin lebih krusial. Kenapa mereka kecewa? Karena para pengelola lahan tidak semestinya mengelola lahan tersebut dengan baik. Mereka kecewa dan mereka melakukan tindakan anarkis semena-mena untuk meluapkan emosionalnya. Emosi mereka dikeluarkan, terjadilah konflik. Maka terjadilah sengketa yang ada di lingkungan hutan. Selanjutnya ada pembakaran hutan yang dilakukan
Hal ini kesengajaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hutan. Kesadaran diri mereka kurang karena mereka, salah satu contohnya, membuang puntung rokok sembarangan. Tentunya semakin lama semakin banyak menumpuk puntung rokok akan mengakibatkan kebakaran hutan. Oke, pada kali ini kami kutip peraturan perundang-undangan yang terkait masalah kebakaran hutan, perspektif hukum administrasi negara. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait kehutanan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ada UU PPLH atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P12 Menhut 2 2009. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001. Ada dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Amandemen keempat. Dan yang terakhir ada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oke. Dari pendahuluan tersebut, tentunya kami menemukan dua masalah pokok utama yang akan kami kaji. Yang pertama, bagaimana terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan yang melanggar ketentuan hukum administrasi negara atau HAN. Yang kedua, apa upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menangani permasalahan kebakaran hutan tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Muhammad. NIM saya 2019-061-0016. Sini saya akan menjelaskan kebakaran hutan menurut perspektif HAN. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan yang di dalamnya dalam hitungan menit. Menurut US Fire Service, terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan di setiap tahunnya dan membakar dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat sering dengan pemanasan global yang membuat masalah ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Api yang berkobar bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Tinggi apinya bisa mencapai 50 meter. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kita untuk menghentikan api ini jika terjadi. Terdapat dua macam penyebab kebakaran hutan, yaitu akibat ulah manusia dan kejadian alam. Sebesar 90% kebakaran disebabkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Sayangnya, dari 3 jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang panduan pengelolaan lingkungan hidup tidak berhasil memberikan efek jerak kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, analisa peraturan perundang-undangan terkait kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan itu ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nomor 3, demikian pula pasal 69 ayat 1 huruf A dan H UU PPLH yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini. Dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya atau usahanya dan kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan mengolah limbah B3 yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, kebakaran hutan di Kalimantan. Secara umum, penyebab langsung kebakaran hutan Kalimantan terjadi karena pembakaran hutan secara sengaja oleh oknum perusahaan yang memiliki izin konsensi. Tindakan ini dilakukan karena dirasa sebagai jalan pintas yang efektif, efisien, dan tak memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan metode tanpa bakar. Pada level terbawah, hal ini diperparah dengan adanya oknum masyarakat yang diiming-iming melakukan tindakan membakar dengan sengaja demi uang dari oknum tertentu. Di samping itu, pengawasan oleh aparat pemerintah baik di tingkat lokal dan pusat terhadap tindakan pembukaan lahan hutan sangat lemah. Hal ini berakibat pada tidak jerahnya para pelaku pembakaran hutan. Hingga hari ini, penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan juga hanya menyentuh masyarakat di bawah tanpa menyentuh aktor kuat di balik pembakaran Baik, hutan. saya Aditya Nugraha dan saya akan melanjutkan presentasinya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menangani permasalahan ini. Kebakaran hutan di Indonesia sudah tidak asing lagi didengar oleh kita, halayak umum, dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan hutan menjadi rusak. Tidak hanya oleh faktor alam, melainkan juga bisa disebabkan oleh faktor manusianya sendiri. Negara di dalam hukum administrasi negara menetapkan bahwa sanksi administrasi ialah sanksi yang paling depan dan paling pertama sebagai bentuk preventif terhadap hal kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan di Kalimantan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, yang dilanggar berada pada pasal 69 ayat 1 poin H, yaitu setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal ini dilarang karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sangat berbahaya. Di balik cepatnya proses pembukaan lahan, banyak sekali akibat yang ditimbulkan seperti tercemarnya udara akibat asap, rusak dan hilangnya ekosistem asli, tanah yang menjadi rusak, dan lain-lain. Selain itu, yang tercemar tidak hanya di Kalimantan, tetapi negara lain pun terkena dampaknya, seperti Malaysia dan juga Singapura. Oleh karena itu, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk meminimalisir terjadinya pembakaran lahan. Pada pasal 17 ayat 2, Pergub menyatakan penghentian sementara konsesi selama 3 tahun terhadap hutan atau lahan yang terbakar karena kelalaian, dan penghentian sementara konsesi selama 5 tahun terhadap hutan atau lahan yang terbakar karena disengaja. Dan ayat 3 menyatakan pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan atau lahan pada pemegang konsesi. Upaya hukum yang dapat dilakukan yang pertama ialah upaya preventif. Menurut perspektif Han, yang utama yang harus dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka diperlukan tindakan preventif berupa perizinan dalam bentuk izin lingkungan dan izin usaha yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Yang selanjutnya ialah upaya represif. Upaya represif yang dapat dilakukan pemerintah
ialah dengan pemberian sanksi administrasi seperti denda kepada pemegang konsesi. Perlu untuk diketahui, konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lainnya. Sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 76 dijelaskan bahwa sanksi administratif antara lain A. Teguran tertulis, B. Paksaan pemerintah, C. Pembekuan izin lingkungan, dan D. Pencabutan izin lingkungan. Sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera seperti sanksi kurungan, pidana tambahan, Han melihat ini sebagai penegakan hukum. Namun, sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan sebagai primum remedium. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu ultimum remedium. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rafi, NIM 2018-0610-290 akan membacakan kesimpulan. Kebakaran yang terjadi di Kalimantan dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan haknya karena memiliki izin konsesi dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena dalam undang-undang tersebut telah disebutkan lingkungan hidup merupakan tempat bagi seluruh makhluk hidup untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, baik itu makhluk hidup tumbuhan, hewan, hingga manusia. Pembakaran hutan yang dilakukan di Kalimantan termasuk ke dalam pembakaran yang disengaja demi untuk keuntungan pribadi. Adapun kebakaran hutan yang terjadi secara alami yaitu dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim. Dan salah satu faktornya adalah tersambar petir, aktivitas vulkanis, dan ground fire karena kemarau terlalu panjang. Pemerintah pun sudah melakukan beberapa upaya dengan preventif, yaitu berupa perizinan dan bentuk izin lingkungan dan izin usaha yang berkaitan dengan eksploitasi alam. Dan pemerintah juga telah melakukan upaya represif yang dapat dilakukan pemerintah dengan pemberian sanksi administrasi seperti denda dan konsesi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 76 dijelaskan bahwa sanksi administratif antara lain adalah yang pertama teguran tertulis, yang kedua paksaan pemerintah, yang ketiga pembekuan izin lingkungan, yang keempat pencabutan izin lingkungan. Dan dari kesimpulan tersebut, saya menarik saran untuk para pelaku pembakaran hutan secara ilegal, yaitu sebaiknya para pelaku usaha yang ingin melakukan pembukaan lahan untuk keperluan usaha, sebaiknya melakukan pembukaan lahan dengan cara yang telah ditentukan oleh pemerintah dan melakukan penanaman pohon kembali sebagai ganti dalam proses pembukaan lahan. Berikutnya, pemerintah harus dapat lebih tegas dalam menerapkan hukuman bagi para pelaku pembakaran lahan lainnya yang hanya untuk kepentingan pribadinya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share ke sosial media Anda, dan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.